kita mulai saja ya, tidak apa-apa sambil jalan. Tidak apa-apa, sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Bersyukur pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kitab, yaitu kitab yang akan kita bahas pada sore ini, yaitu kitab Al-Manhajul Qur'ani Li'ilajis Sihri wal Masih Syaitani, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tema yaitu tentang ikhlas dan juga tema tentang sabar. Maka pada pertemuan kali ini tema yang akan kita angkat bersama yaitu tentang yang pertama, putus asa. Tidak berputus asa. Adamul ya'si. Kalau bahasa Arabnya itu adamul ya'si. Tidak berputus asa. Kebalikan dari tidak berputus asa adalah quwwatul yaqini. Quwwatul yakini, berarti optimis yang tinggi, keyakinan yang tinggi. Itu yang kita akan bahas. Berarti tema pada pertemuan kali ini yaitu tidak putus asa, dan yang kedua adalah keyakinan yang tinggi. Sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Judulnya adalah Adamul Ya'si, tidak berputus asa. Biasanya kita sering menemukan meme-meme lucu di Instagram, di WhatsApp ataupun apapun itu. Meme lucunya berbunyi begini. Terus berputus asa. Jangan semangat. Terus berputus asa, jangan semangat. Kebalikan malah. Tidak boleh berputus asa dan terus bersemangat. Nah, di sini karena buku ini berbicara tentang orang sakit, maka putus asa itu kemudian menjadi hantu yang senantiasa menjangkiti orang yang sakit, apalagi sakitnya sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, maka di satu sisi dia akan berada di titik itu, yaitu titik kejenuhan, putus asa. Bukan hanya orang sakit saja, orang belajar juga sama. Bertahun-tahun belajar tapi tidak bisa-bisa. Bertahun-tahun belajar tapi tidak hafal-hafal Quran. Padahal sudah berusaha siang malam, doa sudah dimintakan, baik itu kepada kiai, kepada orang tua, minta didoakan, sudah doa sendiri juga sudah, menghafal siang malam jungkir balik tapi tidak hafal-hafal. Terkadang itu akan menyebabkan apa? Putus asa. Nah, itu namanya al-ya'su, putus asa. Wa qad yatulul ilaju. Kadang pengobatan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan di titik itu orang yang sakit itu akan mengalami putus asa. Sudah berobat kemana-mana. Dari dukun yang paling canggih sampai paranormal yang paling normal, tidak sembuh-sembuh. Pergi ke dokter, dari dokter spesialis ke dokter umum juga tidak sembuh. Semuanya sudah didatangi, semua obat sudah diminum, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, mulai yang warnanya putih, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, semuanya sudah diminum.
macam-macam obatnya. Tapi terkadang kesembuhan itu tidak kunjung tiba. Kenapa ini? Akhirnya dia mulai ada perasaan di dalam dirinya, wah, saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak kuat lagi. Atau kalau dalam contoh yang lain, sudah berusaha nyari jodoh, tidak nemu-nemu. Mulai dari timur sampai ke barat, tidak nemu-nemu. Bahkan dia obral dirinya sendiri, wes lah, tidak apa-apa, sama nenek-nenek tua tidak apa-apa, wes. Tidak ada yang mau juga. Aduh, celaka ini kan. Padahal sudah diobralkan dirinya untuk nenek-nenek tua, tidak apa-apa, wes. Mau nikah tapi tidak ujung datang. Akhirnya dia terkadang merasa putus asa. Nah, kalau dia sudah berada di titik itu, maka harus dia sadari bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Hanya kita butuh sabar sedikit saja untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Kalau di dalam YouTube, sampai kalau sering lihat itu ada ilustrasi bagus sekali. Jadi ada penambang emas yang mencari emas. Dia sudah gali terus ke bawah. Di sini ada emas sebenarnya. Dia gali terus. Ternyata sampai dalam enggak ketemu juga. Akhirnya dia berputus asa. Sudah ke atas sudah. Padahal sedikit lagi, tinggal butuh satu galian lagi, dia akan menemukan emas itu. Artinya apa? Butuh kesabaran. Kita kemarin katakan bahwa sabar itu sangat penting. Wala ya'riful muslimu al-ya'sa. Maka seorang muslim itu tidak akan pernah mengenal putus asa. Fahadha huwa sayyiduna Yaqub. Makasih. Maka lihatlah teladan kita yang kita bisa ambil dari Nabi Yaqub. Siapa yang tahu Nabi Yaqub? Tahu? Kenal? Siapa Nabi Yaqub itu? Ya Nabi, Ustaz. Maka kita cengok telur semua tahu ya. Nabi Yaqub. Siapa yang tahu Nabi Ibrahim? Tahu. Kenal? Enggak. Nabi Ibrahim itu punya putra namanya Ismail dan Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak ini ada putra beliau bernama Yaqub. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini punya anak juga namanya Yusuf. Makanya kemudian disebut Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia. Itu mulia semuanya itu berarti. Luar biasa. Nah, apa cobaannya Nabi Yaqub itu? Nah, sampai bisa lihat di dalam kisah Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf. Jadi Nabi Yaqub ini sangat sayang sekali kepada Nabi Yusuf. Sehingga membuat saudara-saudara tirinya ini cemburu, iri. Akhirnya mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Diajaklah ke hutan, dan di hutan itu kemudian Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Dilempar ke sumur. Fi ghayabatil jubbi, ke sumur. Intinya kemudian mereka pulang ke ayah mereka yaitu Nabi Yaqub. Bikin drama seolah-olah Nabi Yusuf ini dimakan oleh fa'akalahu dzi'bu. Apa buktinya? Lah ini bajunya yang berlumuran darah. Singkat cerita, kemudian dari situlah Nabi Yaqub mulai bersedih, nangis terus setiap hari nangis terus. Itu bertahun-tahun itu, bayangkan, mulai dari Nabi Yusuf kecil sampai nanti kelak Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir.
sampai jadi menteri. Dan keyakinan Nabi Yakub itu bahwa Yusuf masih hidup. Tidak seperti yang diceritakan oleh saudara-saudaranya yang mengatakan bahwa Yusuf itu sudah meninggal dimakan oleh serigala. Az-Zi'bu, dimakan oleh serigala. Singkat cerita, biar tidak terlalu panjang karena ini juz lumayan sangat, mulai dari juz 12 sampai 13 itu agak panjang itu. Memang ceritanya sangat menarik. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai apa? Ahsanul qasas. Ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Cerita Nabi Yusuf itu adalah sebaik-baiknya cerita. Singkat cerita. Disingkat-singkat saja. Ketika mereka menyadari bahwa orang yang menjadi menteri perekonomian ketika itu adalah Nabi Yusuf, akhirnya saudara-saudara mereka itu atau saudara-saudara itu kemudian minta maaf dan Nabi Yusuf memerintahkan untuk membawakan baju beliau kepada Nabi Yakub. Nah, singkat cerita, di rumahnya Nabi Yakub kan nangis itu sampai buta. Bayangkan. Nangisnya itu sampai buta. Gara-gara menangisi siapa? Nabi Yusuf. Kalau sampai nanti punya suaminya meninggal, sampai menangis enggak? Sampai buta. Kata sampean, "Ira apa nyaris lain?" Iya paling ya. Iya apa iya? Oh iya katanya. Mun perlu tasana teh maten ya. Enggak gurau. Ini saking sedihnya Nabi Yakub sampai beliau nangis sampai buta. Singkat cerita, di rumahnya Nabi Yakub, nah inilah feelingnya seorang ayah. Beliau menyadari bahwa inni la ajidu riha Yusufa laula an tufannidun. Kata ayahnya itu, kata Nabi Yakub, "Oh, saya mendengar baunya Yusuf mendekat ke sini." Padahal orang yang diperintahkan untuk membawakan bajunya itu belum nyampe rumah. Apa jawaban orang yang nungguin atau anaknya Nabi Yakub ini, yang nungguin Nabi Yakub kepada Nabi Yakub? "Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim." Demi Allah, sampean nih pakun nyasar, pakun tersesat. Maksudnya tersesat di sini masih kekeh dengan pendapat yang dulu itu yang menyatakan Nabi Yusuf itu tidak mati. Ternyata terbukti, datanglah baju itu kemudian diusapkan ke muka beliau dan luar biasanya apa? Akhirnya kembali bisa melihat. Nah ini lihat perjuangan panjang Nabi Yakub ini, yang beliau tidak pernah berputus asa merindukan anaknya. Ternyata betul, ternyata anaknya masih hidup dan sekarang jaya, sudah menjadi menteri. Akhirnya Nabi Yakub, ibunya, kemudian semuanya itu dibawa ke kerajaan Mesir. Nah, ketika masuk majelisnya Nabi Yakub, mereka mengucapkan salam hormat kepada beliau. Itulah tafsir mimpi yang beliau Nabi Yusuf lihat sebelum beliau bahasanya masih kecil ketika itu. Beliau melihat ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat dalam mimpi saya itu ada 11 planet. Kemudian asyamsa matahari, wal qamara bulan. Ra'aituhum, saya melihat mereka li kepadaku sajidin, sedang sujud. Ternyata itu maksudnya dari 11 planet itu adalah saudara-saudaranya. Kemudian asyamsa matahari, maksudnya adalah Nabi Yakub. Kemudian wal qamara ibunya. Ini padahal mimpi itu tahunan sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya. Ternyata kemudian terjadi. Itulah mimpinya seorang nabi.
mimpinya seorang nabi itu adalah tidak sembarangan. Ketika Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih anak beliau yang bernama Ismail itu bukan mimpi sembarangan. Iya kalau kita mimpi disuruh nyembelih teman sampean, paling ini wahyu dari Allah. Pas moro-moro sampean ngambil pisau sembelih teman sampean. Beda. Nah, ini kesabaran Nabi Yakub. Beliau tidak putus asa di dalam menunggu anaknya. Pun juga sama dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak putus asa. Tidak putus asa apa? Tidak putus asa menunggu seorang putra. Tidak putus asa menunggu seorang putra. Yang pertama, ketika beliau menunggu seorang putra, beliau sabar. Padahal beliau tuh udah kaya sekali. Harta bergelimang, hewan ternak banyak, sampai-sampai beliau itu menyembelih kurban itu banyak sekali. Beribu-ribu kurban disembelih. Sehingga malaikat merasa kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim. Singkatnya kemudian malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wah, luar biasa kamu Ibrahim." Apa kata Nabi Ibrahim? Di sini sifat manusianya muncul. Jangankan Allah itu memerintahkan saya untuk menyembelih kurban sebanyak ini. Kalau saya punya anak, Allah kemudian memerintahkan saya untuk menyembelih anak saya, maka saya akan lakukan itu. Ternyata beliau tidak kunjung punya anak. Lama itu kalau punya anak. Akhirnya istri beliau ini yang bernama Sarah, bukan Sarah, cek saran ini Sarah kening metode cek saran bahaya. Sayyidah Sarah. Kemudian beliau bermaksud mencarikan harta kepada siapa? Istri untuk Nabi Ibrahim. Supaya kenapa? Supaya punya keturunan. Maka ditemukanlah kemudian Sayyidah Hajar. Singkatnya kemudian beliau punya anak, yaitu siapa? Nabi Ismail. Baru punya anak, kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan anaknya di Mekah. Ini panjang ceritanya. Di Al-Quran ada. Kemudian setelah besar anak ini tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang sabar. Esra beli. Nah, disinilah ujiannya Nabi Ibrahim. Bukan hanya itu, istri beliau yang sudah sepuh, istri pertama ya. Siapa istri pertama? Sayyidah Sarah. Nunggu anak ini sejak mulai dari bujang sampai sepuh, tidak kunjung diberikan putra. Dan dari buah kesabaran beliau tidak pernah putus asa, ternyata kemudian beliau diberikan seorang putra di umur beliau yang sudah tua. Wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ketika malaikat itu datang, kemudian memberitahukan bahwa Sarah yang sudah tua ini, yang sudah sepuh ini akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Dari Ishak ini maka akan lahir Yakub. Nah, seperti itu. Ini pelajaran tentang bagaimana kita harus bersabar, tidak boleh putus asa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tidak semangat dan terus berputus asa. Kata mimi itu seperti itu. Sampai kalau lihat di HP seperti itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya atas kesabaran dan beliau tidak pernah putus asa, beliau mendapatkan ending yang bagus. Kita contohkan tadi kisahnya Nabi Ibrahim, endingnya bagus akhirnya. Sayyidah Sarah yang sepuh akhirnya juga bisa melahirkan dan melahirkan seorang nabi, orang yang baik. Nabi Yakub
Nabi Yakub yang sabar menunggu putranya, dan endingnya akhirnya bagus. Terakhir ada cerita tentang Nabi Zakaria, sama juga seperti Nabi Ibrahim, yaitu menunggu anak. Kalau sampean saat ini belum kerasa bagaimana kalau bisa dibilang beban moral atau beban psikologis orang ketika dia sedang menunggu seorang bayi, sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak punya anak, itu beban psikologisnya berat. Saya saja dulu waktu baru pertama kali menikah, intinya menikah, habis itu 1 bulan setelahnya kan biasanya kita evaluasi kira-kira hasil tes pack ya, positif atau negatif, seperti itu. Itu ditunggu-tunggu, betul itu ditunggu-tunggu, ini positif atau negatif itu kan. Nah, tahu ketika itu negatif, luar biasa, kayak semacam ada penyesalan yang kayak beban yang luar biasa itu. Apakah saya mandul, macam-macam, pikirannya macam-macam. Baru bulan besoknya langsung langsung positif. Nah, intinya apa? Intinya bahwa menunggu seorang putra itu beban psikologisnya berat. Mungkin sampean saat ini belum merasakan. Kenapa? Karena belum menikah. Kalau sampean kan sekarang menunggu kiriman ya. Kalau nggak dikirim itu beban psikologisnya berat itu. Apalagi teman sekamar sampean dikirim semua, tinggal sampean sendiri yang tidak dikirim. Telepon sampean ke orang tuanya. Mak teh kirim, mak. Oh, mari lah. Loh, apa dititipin enggak? Enggak, langsung saya tawasul langsung. Kirim Al-Fatihah. Akhirnya sampean mimpi betul ternyata. Di tengah malam mimpi, ternyata di dalam mimpinya disuruh nyembelih temannya. Sembelih lah temannya biar sampean merasakan kiriman temannya itu. Nah, Nabi Zakaria ini juga sama, menunggu seorang putra tapi tidak kunjung datang, sampai beliau itu sepuh, sampai beruban. Di dalam Al-Quran, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulang saya ini sudah mulai rapuh. Apa maksudnya rapuh? Ya mulai keropos sudah kan, kalau sudah tua kan sudah rapuh. Yang dulunya kuat, lomba lari menang, kalau sudah tua itu udah dulu. Yang dulunya itu makan jamudin enak atau kerotok ya. Satu toples sendiri dimakan sendiri. Kalau sudah tua makan jamudin atau kerotok kikin ceplak api ya. Beli boleh ya ke toplesnya itu, bukan hanya jamudinnya saja yang beli. Sak gigi-giginya norok. Itu kalau sudah tua. Kalau masih muda dulu nyium istrinya itu masih bau wangi-wangian gitu kan. Tapi kalau sudah tua nyium istrinya sudah bau minyak balsem gitu kan. sudah bau minyak kapak. Dibutin tak sabar kapak onggu. Itu kalau sudah tua. Tapi ingat, cinta itu tidak mengenal usia. Meskipun nanti kalau sudah tua, jangan sampai cinta sampean itu memudar. Jangan sampai cinta sampean itu memudar. Tidak apa-apa sampean gandengan tangan dengan suami sampean yang sama-sama sudah tua. Meskipun sama putunya disorak-sorakin ya. Iya cece mbak. So sweet mbak. Tidak apa-apa. Boncengan berdua gitu kan, istrinya yang bonceng megang perut suaminya, padahal sudah tua semua, sudah berumban.
Nah ini Nabi Zakaria ini juga seperti itu. Beliau mengeluh kepada Allah, ya Allah ini tulang saya sudah tidak kuat, rambut saya sudah pada putih, sudah ubanan. Tapi sampai saat ini saya belum punya anak, belum punya diberikan keturunan, belum diberikan keturunan. Nah, beliau khawatir, kenapa? Khawatir dakwah beliau itu terputus karena tidak ada generasi penerus. Jadi kalau punya dakwah itu kan, sebagaimana para nabi itu khawatir mereka, takutnya dakwahnya terputus. Terus siapa lagi yang akan mengajak kaum-kaum itu kepada Allah? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir. Sedangkan istri saya juga tua. Istri saya juga tua. Mandul. Jadi kalau menurut akal itu tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin punya anak lagi. Tapi doanya Nabi Zakaria apa? Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah berikanlah kami keturunan. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Di mana anak ini mewarisi apa yang saya punya dan juga mewarisi keluarganya Nabi Yaqub. Ternyata memang Nabi Zakaria ini kalau diurut terus itu nyambung kepada Nabi Yaqub. Makanya semua yang bersumber pada akhirnya kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nyambung begitu semua. Terus ke bawah nanti akan ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Terus ke bawah sampai Nabi Isa alaihi salam. Dari Jarul Ismail ini terus ke bawah akan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sampean juga sama, terus ke atas kalau sampean telisik ternyata sampean juga keturunan Nabi. Iya. Keturunan Nabi juga sampean. Sama. Ternyata jawaban dari doa beliau itu akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya saya memberitahukan kepadamu berita baik. Apa berita baiknya? Yaitu diberikan anak yang bernama siapa? Yahya. Nama Yahya ini belum pernah dipakai oleh siapapun. Lam naj'al lahu min qablu samia. Tidak ada orang yang bernama Yahya sebelumnya. Kalau sekarang sudah banyak ya Yahya. Apalagi Udin, banyak ini. Udin sedunia. Yang bernama Udin itu banyak. Ada yang Muhyiddin, Syafiuddin, Izzuddin, Burhanuddin, banyak. Makanya sampai dibuatin lagu. Judulnya apa? Udin Sedunia. Ada yang hafal lagu Udin Sedunia? Sampai bisa lihat di YouTube itu, lucu lagunya. Maka disitulah kita dituntut untuk tidak berputus asa. Kenapa? Karena buah dari orang yang tidak putus asa pasti baik pada akhirnya. Hanya dibutuhkan sedikit kesabaran untuk bisa mencapai itu. Semoga kita bisa meneladani para nabi yang telah kita ceritakan tadi. Kemudian yang kedua, quwwatul yaqini. Kebalikan dari adamul ya'si. Berarti tema keempat adalah quwwatul yakin. Harus mempunyai keyakinan yang kuat. Kalau sampean satu misal ikut tes ke Mesir, harus punya keyakinan yang kuat bahwa sampean itu akan lulus. Seperti itu. Itu contoh dari quwwatul yakin. Jangan ini dulu, yang pesaing saya itu kok dari pondok-pondok yang besar-besar, dari Gontor, dari Sidogiri, dari Tebuireng, dari Dalwa. Akhirnya sampai melihatnya itu,
akhirnya mulai pesimis. Pesimis tadi kan al-ya'su itu. Udah, sudah gitu. Maka tidak boleh seperti itu. Padahal Al-Quran melarang kita untuk tidak pesimis. Allah berfirman, wala tai'asu min rauhillah, wala tai'asu min rauhillah. Kalau, oh iya, saya ingin melanjutkan yang tadi itu. Kalau dawuhnya Nabi Yakub melalui lisan di dalam Al-Quran itu, ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi itu intinya, jangan sampai tai asu. Iya, tai asu tidak boleh, berputus asa. Kalau berputus cinta tidak apa-apa. Putus cinta tidak apa-apa, apa harus putus cinta. Sampean sudah menjalin hubungan dengan cowok, ternyata sama orang tuanya sampai mau dimondokkan. Lanjut cinta atau putus cinta? Dan itu menjadi banyak alasan kenapa santri itu tidak kerasan di pondok. Iya, saya menemukan itu banyak. Santri putri tidak kerasan, kenapa? Karena sebelumnya dia sudah nyaman dengan seorang laki-laki, sudah berkomitmen. Akhirnya tidak kerasan. Biasanya kalau di rumah itu suka di SMS-in atau suka di WA sama cowoknya. Pagi-pagi itu sudah di WA. Sayang, sudah bangun sayang, cemungut sayang. Sedikit lagi habis itu, sudah mandi sayang, jangan lupa makan ya, I love you mami. Ada yang gitu ndak di sini? Sudah bilang mami sama papi udah. Semangat ya mami. Iya, saya sedang sekolah ini pelajaran matematika. Nah, maka quwwatul yakin merupakan kebalikan dari adamul ya's. Wa kullama kana imanul mu'aliji qawiyan wa thiqatuhu fi nasrillahi lahu wa yaqinuhu bil ilaji bil qur'ani rasikhun wa anna kulla harfin min hurufil qur'ani wa kulla kalimatin min kalimatihi laha asraruha wa laha barakatuha wa anna hadha huwa kalamu rabbul ibad kana nasrullahi lahu asra wa ta'yiduhu lahu asyad. Artinya ketika orang yang sakit, jadi di sini kan konteksnya berbicara tentang orang sakit. Ketika orang sakit itu punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu akan menyembuhkannya, sehingga dia berusaha dengan berobat itu. Dan thiqah, apa artinya thiqah itu? As-thiqatu billah. Dia berpegang teguh kepada Allah, percaya gitu bahwa Allah akan memberikan kesembuhan, maka pertolongan Allah itu akan datang kepada sampean. Seperti orang Badar, perang Badar itu. Perang Badar kalau dilihat dari jumlah pasukan, matematisnya tidak mungkin. Bayangkan pasukan 314 melawan 1000 pasukan. Berarti kan 1 lawan 3. Secara matematika kan tidak mungkin menang. Tapi kenapa kok kemudian menang? Ternyata modalnya itu adalah ats-tsiqatu billah, punya perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum, ketika kamu berusaha memenangkan agama Allah, maka Allah akan memenangkan kamu. Seperti itu. Kayak begini contohnya yang real saat ini. Sampean di pondok, kemudian jadi ustadzah atau ustadz sekarang. Sampean tahu lah ya, kalau di pondok itu kita melakukan sesuatu itu berbasis pengabdian.
Kalau orang itu melihatnya dari sisi uang gitu kan, uang dan uang terus, maka dia mengajar itu saya yakin ars-arsan. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah uangnya. Saya ngajar ini dapat berapa ya? Oh, dapat 150.000 satu bulan. Kalau sampean pikir itu kira-kira cukup enggak ya 150.000 ya? Mulai goyah wes sampean. Ya kalau gitu saya seininya wes ke pondok. Ya kalau waktunya saya rajin saya datang ke pondok. Kalau enggak ya udah. Saya akan fokus bekerja yang lainnya. Mulai goyah sudah. Tapi kalau orang yakin bahwa saya mengabdi kepada pondok ini dalam rangka untuk memenangkan agama Allah, berkhidmah kepada Allah, maka saya yakin Allah akan memberikan balasan yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Akhirnya akhirnya rezeki datang kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang dimaksud dengan quwwatul yakin. Kita baca di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang menjadi garis bawah di sini adalah yuqinun, mereka meyakini. Yang dimaksud dengan orang yang bertakwa, salah satu karakter atau ciri-cirinya adalah mereka yang pertama, yu'minuna bima unzila ilaika. Salah satunya adalah beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Seperti apa? Taurat kepada Musa, terus Zabur, Dawud, Injil. Nah, beriman kepada semuanya itu. Beriman kepada Al-Quran, kepada Injil, Zabur, Taurat. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat. Maksudnya yakin dengan akhirat apa? Mereka tahu bahwa nanti ada namanya akhirat, dan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Kalau di dunia ini hanya bermain-main saja. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Hayawan di sini bukan hewan ya. Bukan, hayawan. Nah, sedangkan kehidupan dunia itu hanya laibun walahwun, hanya main-main saja. Yang namanya orang main-main itu nggak akan selamanya. Sampai waktu kecil ingat mungkin main rujak-rujakan sama teman-temannya. Ada yang berperan menjadi penjual rujak, ada yang menjadi bapak, ibu, anak, dan ada yang menjadi pembantu. Biasanya yang jadi pembantu itu adalah yang biasa dibully. Sampai dulu jadi apa dulu? Iya, itu tidak tahu kita masa kecil itu. Kok sudah ada bullying sejak kecil itu. Pokoknya yang kira-kira lemah di antara kita itu akhirnya itu yang dijadikan sasaran terus. Kalau main rumah-rumahan pasti dia yang jadi pembantunya. Kasihan. Kalau kalau dulu ada totuan bebel itu, tahu sampean? Buah nangka yang masih muda itu bebel namanya kalau di Madura itu. Tahu sampean? Bebel. Nah, biasanya kita ngambil itu, biasanya tukang naik itu adalah yang cowok-cowok. Nah, dulu waktu kecil saya tukang naiknya. Naik nangka itu, yang cewek-cewek di bawah sambil berdoa. Supaya kenapa? Takut jatuh. Kalau bebelnya yang jatuh tidak apa-apa. Takut ikut sama orangnya. Doa sudah.
Biasanya yang tukang ngambil itu, yang ngambil ketika bubelnya jatuh di sana, ambil. Siapa? Yang terlemah, iya, pembantu itu. Yang terlemah, iya. Bullying di kita itu. Nah, kembali lagi ke masa ini. Jadi kepada akhirat mereka percaya. Mereka percaya bahwa akhirat itu adalah dunia kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Bahwa nanti di akhirat itu ada padang mahsyar, ada sirat, ada al-kautsar, ada mizan. Mizan itu timbangan, sampai ditimbang. Bukan berapa berat badan sampean, bukan. Berapa berat badan sampean, bukan. Atau berapa tinggi sampean, tapi dihitung berapa banyak amal baik dan amal buruk sampean. Tidak ada yang terlewatkan ketika itu, meskipun sekecil dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan diperlihatkan. Yang terkecil apapun semuanya akan diperlihatkan. Sampean di kamar mandi sendiri sedang mencuri sabun temennya, itu akan diperlihatkan. Ada di kamar sendirian, yang lainnya vaksinasi besok. Sampai sendiri di kamar. Sampai lihat kok ada apel. Kok ada anggur. Wah, ini ada anggur. Eman kalau diangguri. Kalau anggur diangguri, maksudnya paham diangguri? Iya, nggak dimakan. Kan eman. Anggur kalau diangguri eman. Jangan sampai menganggur. Ambil langsung. Nah, itu akan diperlihatkan semuanya. Akan diperlihatkan semuanya dan semuanya akan melihat itu. Jadi orang tua sampean, Bu Nyai, Pak Kiai, semuanya akan melihat. Oh, dulu Nabila gini. Ternyata Nabila itu ketika malam suka murojaah, itu akan diperlihatkan. Murojaah novel maksudnya. Seperti itu semuanya akan diperlihatkan semuanya. Jadi jangan khawatir. Yang berbuat zalim kepada sampean, maka orang yang zalim itu akan juga diperlihatkan apa saja amalan-amalannya. Nanti akan dikasih rapotnya. Ada yang dikasihkan biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia mendapatkan rapot dengan tangan kanan, kemudian dia senang karena rapotnya bagus-bagus, nilainya tinggi 10, 9 kan. Kemudian dia balik ke keluarganya dalam keadaan senang. Oh bapak, engkau lulus. Tapi ada juga yang diberikan kitabnya atau rapotnya itu min wara'a dhahrihi, dari belakang. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, dia akan masuk sa'ir, neraka sa'ir. Sehingga mereka yang berbeda ini nanti bisa dilihat. Kalau yang wajahnya seneng gitu kan, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, seneng gitu kan, wah surga ini gitu kan. Tapi kalau yang sudah murung, wujuhun muswaddah gitu kan, yang cemberut, wah itu alamat neraka. Nggak tahu, ini bisa dilihat muka-mukanya ini. Kalau mukanya seneng berarti sudah dikirim tadi. Tapi kalau mukanya cemberut ini toh. Jadi yang kanan 2 cm ke agak gini, kemudian yang kiri nanti bisa dipastikan dia tidak dikirim tadi. Kemudian nanti di akhirat itu ada sirat, ada jalan. Semuanya orang akan lewat di sana, melewati sirat. Di mana sirat ini terbentang di atas neraka. Ada yang lewatnya itu cepat, seperti kilat, cepat, moro-moro sudah ada di pintu surga. Ada yang seperti naik kuda, ini cepat juga, tapi bisa kita lihat sih. Ada yang seperti naik sapi, ada yang naik kucing, tidak tahu naik. Mungkin dia ketika hidupnya mungkin berkurbannya kucing.
ketika di dunia berkurban kucing. Yang khawatir itu saya kalau berkurban tahu. Naik tahu. Siapa yang tahu kan tahu itu? Tahu kan tahu? Kena gini saja sudah hancur. Bayangkan nanti kalau dia lewat di atas Shiratal Mustaqim itu. Jadi tahu wali. Ya macam-macam, maka semuanya disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Ada yang jalan ngesot. Ada yang jalan ngesot. Ya macam-macam lah. Nah, maka disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Ada yang tanpa hisab, bighairi hisab. Tanpa ada hitungan, moro-moro di surga sudah. Wah, ini yang golongan-golongan VIP ini. Moro-moro sudah masuk surga. Nah, tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, itu mungkin nanti kita akan bahas di tema-tema yang lain. Kita akan ambil nanti tema surga, tema neraka. Menarik ternyata. Antara penghuni surga dan penghuni neraka ini saling berdialog. Di Al-Quran ada. Saling berdialog, ngomongan gitu kan ya. Sampai punya cita-cita masuk surga apa neraka? Surga. Wal yaqinu huwa imanun la yukhalidhu syakkun. Sedangkan pengertian dari yakin adalah keimanan yang mantap, tidak dicampur dengan rasa ragu sedikit pun. Keimanan yang mantap tidak dicampur dengan keraguan apapun. Tidak ada keraguan. Ketika sampean percaya bahwa orang yang datang kepada sampean itu, yang meminang sampean itu adalah orang baik, sampean percaya betul bahwa itu adalah orang baik, maka sampean akan menerimanya dengan senang hati. Kenapa? Karena sampean yakin sudah. Meskipun, mohon maaf ya, meskipun mukanya biasa-biasa saja, hidungnya pesek atau misal seperti kelampok yang kena ide itu ya. Warna kulitnya bukan sawo matang tapi sawo bosok. Iya. Ya pokoknya kayak gitulah. Tapi kalau sampean yakin dalam hatinya bahwa ini adalah orang baik, ini adalah jodoh saya, maka sampean akan memandangnya dia adalah orang yang paling ganteng di dunia. Sarukan lewat, Lee Min Ho lewat. Kenapa? Karena sampean sudah kandung cinta kepada si laki-laki itu. Itu namanya yakin. Ini saya yakin bahwa ini adalah cinta saya. Seperti itu. Sebaliknya juga sama. Kalau sudah tidak yakin, tidak akan jadi. Meskipun sudah ganteng, sudah ideal sudah. Yang ngelamar sampean itu sarukan, ideal sudah. Tapi sampean tidak yakin, kayaknya ini bukan jodoh saya. Ya tidak akan jadi. Berobat juga sama. Terkadang kita butuh sugesti. Bukan karena obatnya itu, bukan. Atau bukan karena dokternya yang nyuntik itu, bukan. Mau suntik dengan gaya apapun, kalau sampai sudah tidak yakin, kadang tidak ini. Kenapa? Karena sugesti itu. Maka itulah yakin. Di dalam Al-Quran ayat 115 sampai 118 Suratul Mu'minun, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu kira bahwa kamu itu diciptakan dalam keadaan sia-sia? Abath itu artinya sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu yakin bahwa kamu itu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kan orang ateis seperti itu kan, mereka percaya bahwa ya sesudah mati tidak ada apa-apa, sudah meninggal sudah. Fata'alallahul malikul haq la ilaha illa wa rabbul arsyil karim. Maka maha suci Allah, raja yang hak, yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selainnya. Tuhan pemilik arsy. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi
fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau menyembah kepada selain Allah dengan tanpa adanya dalil, maka nanti akan diperhitungkan juga di hadapan Allah. Dan ingatlah bahwa orang kafir yang tidak percaya kepada Allah itu tidak akan pernah beruntung. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ufir warham wa anta khairur rahimin. Di sini Allah seakan-akan ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa yakinlah bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Sedangkan yang lainnya itu bukanlah Tuhan. Nah, keyakinan ini yang perlu ditanamkan. Keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan yang lainnya itu bukan Tuhan kita. Kita sudah yakin, namun dalam praktek kehidupannya terkadang kita masih ragu. Buktinya apa? Buktinya kita masih khawatir dengan rezeki kita khawatir. Orang lebih khawatir dengan masa depan dia di dunia daripada masa depan di akhirat. Khawatir, besok saya jadi apa ya? Besok saya kerja apa ya? Besok saya kalau tidak ada uang, tidak dikirimi sama orang tua, makan apa ya? Mereka tidak sadar bahwa ada Allah yang senantiasa memberikan rezeki. Dan semuanya sudah diberikan rezekinya itu, semua sudah ditakar. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah diatur rezekinya, sudah ditulis. Jangan khawatir. Kalau sampean khawatir, maka belajarlah kepada cicak. Sampai ada lagunya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Untungnya bukan monyet, datang seekor monyet, lalu ditangkap. Yang datang itu cicaknya atau mangsanya, nyamuk itu. Artinya rezekinya atau orangnya yang datang? Rezekinya. Yang datang itu rezekinya. Cicak diam aja. Baru ketika sudah dekat langsung dicaplok, lalu ditangkap. Nah, kayak gitu. Sebelum dia menangkap nyamuk, ternyata dia sudah jatuh. Kenapa? Ketepel. Tahu ketepel sama dia? Ketepel BUP, tahu? Atau sama Gus Azam sama anak-anak kecil itu, Gus Ama. Ini ketepel. Waktu kecil sampean begitu, ngetepelan cicak. Habis itu cicak sudah mulai memotong ekornya itu. Maka seharusnya lebih khawatir cicak. Kenapa? Bayangkan, makanan cicak ini bisa terbang kemana-mana. Cicak tidak punya sayap. Gimana mau? Harusnya lebih stres cicak daripada kita. Tapi faktanya di dunia ini kita lebih stres. Manusia lebih stres daripada cicak. Sampai bunuh diri gara-gara khawatir, saya besok mau makan apa? Apakah makan nasi atau makan cicak? Maka harus punya keyakinan dalam hati. Tapi nggak cukup keyakinan saja. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mencari. Kalau yang ini, saya yakin. Saya duduk di sini, saya yakin. Datang makanan. Cicak aja datang nyamuk. Coba sambil gitu. Yakin. Saya juga yakin tadi bahwa akan datang makanan. Ternyata betul datang ini. Teh pucuk ini. Ya enggak juga, harus ada usaha. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Terusnya faida qudiyatis shalah. Ini fantashiru, disuruh sampean menyebar. Fantashiru, menyebar dalam rangka apa itu? Wabtawu min fadlillah, mencari rezeki Allah, keutamaan Allah. Maksudnya apa? Mencari duit, mencari makanan, mencari buah-buahan, apapun yang bisa dimakan sudah.
mencari bunga ada apa-apa. Mencari bunga, mencari macam-macam. Nah itu berarti keyakinan kita itu pertama dibangun dulu, baru setelah itu usaha. Harus kuat keyakinannya. Kalau sudah kuat keyakinannya, meskipun menurut kita itu sepertinya itu susah, ini sangat jalan yang terjal untuk bisa kita tempuh, tapi dengan keyakinan yang kita punya, insya Allah itu akan bisa tercapai. Sebagai gambaran, contoh yang paling inilah sebagai penutup. Sampai kan sini menghafalkan ya. Menghafal berat apa enggak berat? Berat. Menghafal itu sangat berat. Menghafal itu sangat berat. Tidak ada yang dibilang wah gampil. Gampil, gampang. Berat. Menghafal itu berat. Terkadang ada orang yang ingin hafal tapi tidak hafal-hafal. Sudah mondok dari sini, mulai dari MTS. Selesai MTS, belum selesai juga. Masih juz 1 terus. Temennya yang lulus wisuda MTS dan juga wisuda tahfidz sudah selesai. Habis itu aliyah. Wisuda aliyah sekarang. Temennya dulu yang wisuda MTS juga wisuda tahfidz. Bahkan adik kelasnya yang di MTS yang 3 tahun di bawahnya wisuda MTS dan juga wisuda tahfidz. Dia belum di wisuda juga. Kenapa? Masih juz 2. Lemot sekali gitu kan. Lemot. Nggak ini. Ngapalkan sekarang. Sudah hafal, besoknya sudah lupa. Ngapalkan lagi, lupa lagi. Ngapalkan lagi, lupa lagi. Begitu seterusnya. Sampai butuh waktu yang sangat lama. Tapi yakin, kalau dia yakin dan terus berusaha, pada akhirnya nyampe juga. Meskipun itu butuh 10 tahun, butuh 20 tahun, tidak apa-apa, ya begitulah proses. Tapi yang penting apa? Yakinkan, tanamkan dulu. Kalau tidak yakin sudah, nengok Quran sampean. Tebal. Habis nikah sampean. Sake ini. Ya. Dilihat sama udah. Sudah tidak yakin duluan. Kira-kira selesai enggak? Enggak selesai. Tapi kalau sampean nyi-nyi ya 1 ayat 1 hari. 1 ayat 1 hari. 1 ayat 1 hari. Selesai juga itu pada akhirnya. Paling tidak membutuhkan 2,5 tahun lah. Atau 3 tahun. Satu 1 hari 1 ayat. Hari ini baca Qul huwallahu ahad sudah. Besok Allahus samad sudah. Besoknya lagi lam yalid walam, begitu seterusnya. Ya selesai lah insya Allah 3 tahun atau berapa, terserah tergantung dari ininya. Pada akhirnya akan selesai. Nah, seperti itu. Kalau tidak selesai di wisuda, ya selesai di liang lahat. Nah, ini tidak apa-apa meskipun tidak di wisuda, tapi yang jelas dia sudah mencatatkan diri sebagai pejuang penghafal Quran sampai meninggal. Kan hebat. Ada pertanyaan? Sudah hampir 1 jam. Pas 1 jam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana litolabil ilmi wa qad 'allamana. Tsumma sholatu wassalamul abadi 'ala nabiyil mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man da'a ila tariqil ilmi kullama sa'a. Fa'lam bi anna ilma bitta'allumi wal hifzi wal im'ani wat tafahumi wa la tanalul ilma illa bidaka wal hifzi wal irsyadi min ustadika wa bulwati wa tuli wa tiyamulu kada sibalul lazimum mujamalu wa ilma bil aqli wa bil qalbi kada bil udri wal lisani wal aini huda wa yadu inna biha kitabana fa'ilmu qayruhu suturuna ya Rabbi warzuqna uluman nafi'a misla ulumil ulama jami'a ya Rabbi wafiqna lima yanfa'una wa
وينفع طلاب من إخواننا يا ربي يا ربي اللهم فقبلا دعاءنا اللهم ربي فقبلا آمين 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 رب العالمين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan boleh undur duluan.